what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Om Swastiastu, salam harmoni. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanika Dekelina Pratnya Pratiwi dari kelas 5H absen 25 dengan NIM 21110313887. Nah, sebelumnya di sini saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, video ini bertujuan untuk memberikan testimoni terhadap mata kuliah Hypnocounseling dan NLP. Nah, sebelumnya di sini saya sudah mendapatkan beberapa materi seperti Hypnocounseling yang dimana di dalamnya itu terdapat hipnosis yang berisi apa itu hipnosis, berisi langkah-langkah melakukan hipnosis bersama klien dan self hipnosis. Selain itu dalam mata kuliah ini juga berisi mata kuliah NLP yakni Neuro Linguistic Programming. Nah, jadi pada mata kuliah ini saya telah belajar banyak hal terkait apa itu hipnosis, bagaimana cara melakukan hipnosis, bagaimana langkah-langkahnya untuk melakukan hipnosis, dan saya juga belajar untuk melakukan hipnosis ini bersama klien saya, serta saya sudah mencoba melakukan self hypnosis, yaitu self hypnosis ini bertujuan untuk menemukan jati diri kita sendiri. Nah, selain itu saya juga belajar terkait NLP yakni Neuro Linguistic Programming, yang merupakan suatu ilmu yang secara bermakna bertujuan untuk mengubah perilaku manusia, baik dari pikiran kita, kemudian ke tindakan, kemudian ke bagaimana cara kita berbicara. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan sedikit terkait hipnosis. Hipnosis itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan pemberdayaan terhadap program pikiran, baik itu alam sadar maupun bawah sadar daripada manusia itu sendiri. Nah, hipnosis ini bisa kita lakukan dengan diri kita sendiri, atau bisa kita lakukan dengan klien kita. Hipnosis itu sendiri juga dapat dilakukan dengan beberapa tahapan atau beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama ada preinduksi atau di dalam preinduksi ini berisi uji sugestibilitas dan kontrak hipnosis bersama klien apabila kita menggunakan atau kita mengajak klien. Kemudian yang kedua yaitu ada induksi, yang ketiga ada deepening, yang keempat ada sugesti, yang kelima ada terminasi, yang keenam ada post hipnosis, dan yang terakhir yaitu kembali normal. Nah, dalam mata kuliah ini kita juga sering diajak berdiskusi terkait pengalaman-pengalaman yang telah kita alami, baik itu ketika kita tidur, melamun, dan lain sebagainya, yang dimana kita dapat mengungkapkan apa yang kita rasakan di dalam diskusi tersebut. Nah, di dalam diskusi tersebut kita bisa memberikan pendapat kita, argumen kita, dan nantinya teman-teman yang lain juga bisa memberikan pengalaman yang mereka alami. Nah, adapun beberapa hal yang membuat saya terkesan dan sangat menarik tentunya, yaitu pada saat pertama kali melakukan uji sugestibilitas atau melakukan preinduksi dengan melakukan kontrak hipnosis bersama klien saya. Nah, pada uji sugestibilitas ini ternyata dapat dilakukan dengan cara-cara yang sering kita lakukan, yaitu saat kita memejamkan mata, yakni pada saat itu kita bisa membayangkan kita memegang suatu benda, baik itu benda ringan maupun benda berat, yang dimana itu rasanya seperti kita benar-benar memegang benda itu, dan kita benar-benar merasakan bahwa benda itu terasa berat dan terasa ringan. Dari preinduksi ini yaitu
kita memejamkan mata, kemudian telapak tangan kita terbuka, dan kita merasakan atau kita membayangkan kita memegang suatu benda seperti batu dan kapas. Nah, di benda batu ini kita beri batu yang sangat berat, dan sehingga tangan kita itu turun ke bawah, refleks turun ke bawah, dan tangan kita yang memegang kapas ini sangat-sangat ringan, dan dia berada di posisi yang semakin ke atas dan semakin tinggi. Nah, itu yang menyebabkan bahwa kita atau klien saya itu sudah mulai merasakan uji sugestibilitas dari hipnosis itu sendiri. Di pre-induksi itu kita hanya mengajak klien kita membayangkan dan merasakan bagaimana suatu benda itu. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya kita melakukan induksi, yang dimana induksi ini kita mengajak atau membawa klien ke kondisi hipnosis yang sesungguhnya. Nah, pada prinsipnya induksi ini merupakan teknik untuk membypass area kritis. Induksi ini dilakukan dengan cara memerintah klien. Seperti contohnya kita memerintah klien untuk menutup matanya, kemudian kita suruh atau kita minta klien kita untuk menaikkan tangannya lebih tinggi atau menurunkan tangannya, kemudian kembali ke posisi normal atau ke posisi sebelumnya. Nah, selain itu, yang ketiga ada deepening. Akan suatu teknik untuk memasukkan klien ke gelombang alfa dan theta. Nah, biasanya di deepening ini kita mengajak klien untuk membayangkan ia berada di suatu tempat yang ia rasa sangat nyaman, yang ia rasa sangat aman, dan ia rasa tempat itu sangat-sangat menyenangkan bagi dirinya sendiri dan bersifat pribadi. Nah, selain itu kita juga dapat membayangkan berada di tempat yang membuat kita merasa rileks, aman, tenang, dan tentunya sangat nyaman bagi diri kita sendiri. Dalam melakukan hipnosis, kita tidak boleh memberikan sugesti yang bersifat negatif kepada klien kita ataupun kepada diri kita sendiri. Nah, dalam melakukan hipnosis ini kita perlu ketahui bahwa kita harus menggunakan bahasa yang sederhana sehingga kita maupun klien kita itu mudah memahami apa yang kita katakan, serta kita harus menggunakan kata-kata yang bersifat positif sehingga mendorong kita untuk melakukan atau merasakan hal-hal yang berbau positif. Nah, selain itu kita harus menghindari kata-kata yang bersifat akan. Selain melakukan ketiga langkah itu, saya juga sempat melakukan self hypnosis yang di sini saya merasa sangat-sangat berkesan, yang dimana self hypnosis ini bertujuan untuk menemukan jati diri. Nah, di self hypnosis ini saya juga belajar terkait alam bawah sadar, alam sadar, dan alam tidak sadar. Nah, di self hypnosis ini saya sudah merasakan sendiri bagaimana rasanya di hipnosis, yaitu dengan memberikan afirmasi yang sangat-sangat positif kepada diri kita sendiri. Contohnya, kita memberikan kata-kata semakin kuat, semakin semangat, aman, sehat, nyaman, sehingga kita itu merasa rileks dan apa yang telah kita alami dan kita rasakan sebelumnya, seperti trauma-trauma di masa lalu, kurangnya rasa kepercayaan diri, itu sangat-sangat membantu kita. Nah, jadi self hypnosis ini sangat-sangat membantu saya waktu itu untuk
menenangkan diri saya, yakni self hypnosis ini dapat dilakukan dengan memejamkan mata kita dan memberikan musik yang sangat tenang sehingga pikiran kita dan perasaan kita juga dapat menyatu untuk merasakan lingkungan di sekitar kita. Saat melakukan self hypnosis ini, kita perlu mencari suasana dan tempat yang hening sehingga kita dapat lebih fokus untuk merasakan hal-hal yang ada di sekitar kita. Nah, self hypnosis ini kita dapat lakukan beberapa menit, 10-15 menit. Di NLP, yakni Neuro Linguistic Programming, di sini neuro itu merupakan suatu ilmu yang digunakan sebagai salah satu cara untuk mengorganisasikan kehidupan, pikiran, dan mental manusia. Nah, selain itu, yang kedua ada linguistik, itu berkaitan dengan penggunaan bahasa untuk menciptakan suatu makna yang itu tuh bisa berpengaruh terhadap kehidupan manusia, baik itu secara lisan maupun tulisan. Selain itu, yang ketiga ya ada programming. Programming ini merupakan urutan proses mental yang memiliki pengaruh terhadap perilaku manusia agar mencapai tujuan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, harapan saya terhadap mata kuliah Hypnocounseling dan NLP, adanya mata kuliah ini saya bisa mengurangi rasa trauma di masa lalu yang pernah saya alami dan bisa membangkitkan diri saya menjadi orang yang jauh lebih berani, jauh lebih percaya diri, dan tentunya bisa dengan tulus ikhlas merasakan bahagia yang ada di sekitar saya. Nah, selain itu saya berharap melalui adanya mata kuliah ini saya bisa memberikan sedikit ilmu yang saya miliki kepada orang-orang yang ada di sekitar saya saat mereka mungkin merasa banyak beban pikiran yang dimana nantinya bisa saya beritahu untuk melakukan self hypnosis itu sendiri, yang dimana self hypnosis ini bertujuan untuk mengurangi rasa-rasa atau menemukan jati diri kita sendiri. Baik, itu dia testimoni terhadap mata kuliah Hypnocounseling dan NLP yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Sampai jumpa lagi.